Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Sarzilatul Aziz dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler 1A. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah agama, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ke pembahasan, yaitu makna dari kata khalifah terlebih dahulu. Adam atau manusia berfungsi sebagai khalifah dalam kehidupan. Generasi penerus atau generasi pengganti yaitu kaum yang akan menggantikan satu sama lain, kurun demi kurun dan generasi demi generasi. Khalifah diemban secara kolektif oleh suatu generasi. Khalifah adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Adapun konsep khalifah yaitu manusia sebagai khalifah. Khalifah adalah sebagai fungsi yang diemban oleh manusia berdasarkan amanat yang diterimanya dari Allah. Amanah itu pada intinya adalah mengelola bumi secara bertanggung jawab dengan mempergunakan akal yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Manusia sebagai khalifah, manusia adalah makhluk Allah. Karena makhluk Allah, maka manusia adalah bagian dari alam. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna atau yang paling mulia. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia juga dianugerahi akal pikiran. Dengan akal, manusia bisa berpikir, memilih, mengembangkan kehidupannya. Kelebihan dan keistimewaan manusia itu menempatkan sebagai makhluk yang terhormat dan memperoleh martabat yang tinggi di antara makhluk lainnya, atau dengan kata lain yaitu makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Adapun tugas manusia sebagai khalifah yaitu manusia memiliki tugas mengelola alam dengan sebisa mungkin, seoptimal mungkin, memperhatikan kesejahteraan bersama, dan menjaga kekuasaan yang dimilikinya agar tidak merugikan dengan berpegang teguh kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Adapun tugas yang lainnya yaitu untuk mengurus, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara karunia Allah sebagai sumber penghasilan dunia usaha dan untuk kemaslahatan bersama, maka iptek, keahlian, dan keterampilan merupakan persyaratan yang harus dimiliki. Adapun tugas manusia sebagai hamba Allah, yaitu yang pertama, mengabdikan diri kepada Allah dan beramal soleh. Yang kedua, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Nah, yang ketiga, memelihara iman yang bersifat fluktuatif. Yang keempat, tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, lingkungan, serta lingkungan sekitar maupun pada Allah. Menjaga kesucian agama dengan menegakkan syariat Islam dengan cara berdakwah. Selanjutnya yaitu peranan manusia sebagai khalifah. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah, Allah di muka bumi, ada dua peranan penting yang dinamakan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Pertama, memakmurkan bumi atau al-imarah. Yang kedua, memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun. Ar-riyayah. Memakmurkan bumi. Manusia mempunyai kewajiban kolektif yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus mengeksplorasi kekayaan bumi bagi kemanfaatan seluas-luasnya umat manusia. Nah,
maka sepatutnya lah hasil eksplorasi itu dapat dinikmati secara adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah, sehingga generasi selanjutnya dapat melanjutkan eksplorasi itu. Memelihara bumi. Memelihara bumi dalam arti luas termasuk juga memelihara akidah dan akhlak manusianya sebagai SDM atau sumber daya manusia. Memelihara dari kebiasaan jahiliyah, yaitu merusak dan menghancurkan alam demi kepentingan sesaat, karena sumber daya manusia yang rusak akan sangat potensial merusak alam. Oleh karena itu, hal semacam itu perlu dihindari. Allah menciptakan alam semesta ini tidak sia-sia. Penciptaan manusia mempunyai tujuan yang jelas, yakni dijadikan sebagai khalifah atau penguasa pengatur bumi. Maksudnya, manusia diciptakan oleh Allah agar memakmurkan kehidupan di bumi sesuai dengan petunjuknya. Petunjuk yang dimaksud adalah agama, yaitu agama Islam. Kewajiban manusia terhadap lingkungan. Interaksi dengan komponen lain dalam lingkungan hidup. Dengan demikian, manusia bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam rangka tanggung jawab sebagai khalifah Allah tersebut, manusia berkewajiban menyikapi lingkungan dengan berzikir dan bersyukur, merenungkan dan mentafakuri kejadian alam semesta dan alam lingkungan, meneliti dan mengkaji rahasia alam, mempelajari kehidupan umat terdahulu, memelihara keselamatan alam. Berzikir dan bersyukur. Berzikir kepada Allah selain selalu ingat kepadanya, jangan juga selalu mengingat ciptaannya. Dan tujuan dari ciptaannya itu bersyukur kepada Allah, selain berterima kasih atas nikmat dan karunia yang telah diberikan, juga memanfaatkan nikmat dan karunia itu untuk kemaslahatan sesuai dengan tujuan penciptanya dan tuntunannya. Merenungkan dan mentafakuri kejadian alam semesta dan alam lingkungan. Merenungkan dan mentafakuri ciptaan Allah akan lebih memperkuat keyakinan akan kebesaran dan kekuasaan penciptanya. Meneliti dan mengkaji rahasia kejadian alam, asal-usul kejadiannya, tujuan kejadiannya, dan akhir kejadiannya. Dengan tersingkap dan terungkapnya rahasia alam itu, selain mempertebal keyakinan akan kesabaran Allah sebagai pencipta, juga menambah khazanah pengetahuan tentang alam untuk dimanfaatkan guna sebagai keselamatan umat manusia. Dengan mengenal perbuatan umat terdahulu dan akibat yang diterimanya itu, apakah berupa kesempurnaan dan kekurangan ataupun keberhasilan dan kegagalan, dapat dijadikan pelajaran dalam menata kehidupan manusia kini dan masa mendatang. Nah, di sini kita juga harus memelihara kelestarian alam, memanfaatkan alam bagi kepentingan umat dan menyuburkan atau memakmurinya. Allah melarang manusia berbuat kerusakan karena kerusakan alam akan mengakibatkan kerusakan pula bagi manusia. Jadi kalau misalkan kita merusak alam, maka alam juga akan berdampak kepada manusia. Nah, kesimpulannya, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah bagi alam semesta, sehingga mempunyai kewajiban untuk mengelola, memelihara, dan bersikap ramah terhadap lingkungan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan ajaran agama. Manusia dan berbagai makhluk ciptaan Allah lainnya diberikan hak untuk hidup di alam semesta. Mereka saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Interaksi semua makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya serta lingkungannya membentuk suatu proses yang berlangsung dalam kurun waktu yang
lama dalam keadaan selaras dan seimbang membentuk hukum alam dalam sebuah ekosistem. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.